Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri Umaya, ada Nuridia Afrianti, Sania Iznada, Nyimas Ayu Raspati, dan Intan Hilaliyah. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang dasar-dasar analisis laporan keuangan. Laporan keuangan adalah bagian yang sangat penting dalam investasi saham. Apa sih laporan keuangan itu? Jadi, menurut saya, yang sudah saya simpulkan itu, laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kinerja keuangan perusahaan dalam jangka waktu periode tertentu. Standar akuntansi keuangan menetapkan bahwa ada 5 susunan laporan keuangan, yaitu pertama neraca, yang kedua laporan laba rugi, yang ketiga laporan perubahan modal, yang keempat laporan arus kas, dan yang kelima yaitu catatan atas laporan keuangan. Poin yang pertama yaitu neraca. Neraca adalah laporan posisi keuangan perusahaan pada akhir periode yang menunjukkan nilai kekayaan, kewajiban, dan modal perusahaan. Neraca memiliki 3 komponen utama yang harus seimbang, yaitu aset sama dengan liabilities atau kewajiban dan ekuitas. Jadi dalam sisi kiri neraca itu aktiva itu semua harta perusahaan, semua jumlah harta perusahaan ditambahkan. Kalau yang sebelah kanan sisi neraca itu yaitu pasiva itu utang dan modal perusahaan ditambahkan. Jadi hasil dari jumlah pasiva dan jumlah aktiva itu harus balance. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nyimas Ayu Raspati, ingin menjelaskan tentang pengertian laba rugi. Menurut dari yang udah saya baca, income statement atau biasa disebut dengan laporan laba rugi merupakan bagian dari laporan keuangan yang dihasilkan pada suatu perusahaan yang menerangkan unsur-unsur pendapatan dan beban, sehingga menghasilkan laba bersih atau rugi bersih. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Hilaliyah akan menjelaskan tentang laporan arus kas. Laporan arus kas peringkas aliran kas masuk atau penerimaan dan kas keluar atau pengeluaran perusahaan pada periode atau jangka waktu tertentu. Laporan aliran kas diperlukan karena untuk beberapa situasi, misalnya laporan laba rugi tidak cukup akurat menggambarkan kondisi keuangan sebuah perusahaan serta belum tentu bisa menjamin bahwa perusahaan tersebut dapat membayar biaya karyawan dan membeli perlengkapan perusahaan. Oleh karena itu dibutuhkan cash flow statement. Cash flow statement sendiri dibuat setelah pembuatan neraca keuangan dan disusun berdasarkan data laporan laba rugi periode berjalan serta data dari neraca periode sebelumnya. Laporan arus kas mempunyai 2 tujuan. Yang pertama, memberikan informasi mengenai penerimaan dan pembayaran kas perusahaan selama periode tertentu. Yang kedua, memberikan informasi mengenai efek kas dari kegiatan investasi pendanaan operasi perusahaan selama periode tertentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sania Isnada. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal merupakan laporan yang menggambarkan peningkatan atau penurunan aktiva bersih selama periode akuntansi. Laporan ini juga dapat membantu pengguna laporan keuangan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan perubahan dalam ekuitas selama periode akuntansi. Untuk mengetahui perubahan modal suatu perusahaan dapat dilakukan dengan cara menambahkan modal awal dengan laba bersih lalu dikurangi dengan price. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuridia Afrianti Nisa akan menjelaskan tentang materi catatan laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan atau biasa disebut dengan CALC merupakan informasi lebih rinci mengenai detail laporan keuangan perusahaan. Catatan atas laporan keuangan ini berfungsi sebagai penjelas pada laporan keuangan yang detail dan angka-angkanya tidak bisa diungkapkan dalam sebuah laporan keuangan. Adapun tujuan dari pembuatan catatan atas laporan keuangan antara lain, yang pertama, menghindari kesalahpahaman dalam membaca dan menerjemahkan laporan keuangan. Yang kedua, menjawab pertanyaan-pertanyaan publik mengenai perkembangan posisi dan keadaan fiskal entitas pelaporan atau perusahaan. Yang ketiga, menyajikan data lebih rinci dan jelas dalam bentuk narasi sehingga memudahkan pembaca untuk mengerti keuangan perusahaan. Ada pengertian analisis laporan keuangan.
Analisis laporan keuangan merupakan proses pemeriksaan menyeluruh terhadap laporan keuangan. Adapun tujuan-tujuan analisis laporan keuangan yaitu yang pertama untuk menilai kinerja manajemen keuangan, yang kedua untuk mengetahui kelemahan dan kelebihan laporan keuangan suatu perusahaan, yang ketiga bisa membantu para pemakai laporan keuangan untuk mengambil keputusan. Saya akan menjelaskan hubungan antara laporan keuangan laba rugi dengan laba ditahan. Laba ditahan merupakan bagian dari laporan laba rugi. Untuk menghitung laba ditahan, kita harus mengetahui terlebih dahulu net income dari hasil laporan laba rugi. Kemudian, net income tersebut ditambahkan dengan laba ditahan dalam laporan laba ditahan. Kemudian hasilnya dikurangi dengan dividen perusahaan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang hubungan antara neraca dengan perubahan modal. Neraca dan perubahan modal menjadi bagian laporan keuangan perusahaan yang menampilkan informasi posisi keuangan perusahaan pada akhir periode akuntansi tertentu. Jadi, hubungan antara perubahan modal dengan neraca yaitu laba ditahannya harus balance atau harus sama nominalnya. Hubungan neraca dengan arus kas. Jadi, komponen saldo akhir kas yang terdapat pada laporan arus kas harus sesuai dengan uang tunai atau uang kas yang ada di dalam neraca. Nah, item-item yang terdapat di dalam laporan arus kas harus mencerminkan perubahan neraca dalam dua periode yang berurutan dan terbagi atas kegiatan operasi, investasi, dan pendanaan. Laporan juga mempunyai dua jenis laporan. Yang pertama, ada analisis laporan keuangan horizontal atau analisis komparatif, yang berarti analisis persentase untuk kenaikan dan penurunan dalam pos-pos terkait di laporan keuangan komparatif. Yang kedua itu ada analisis vertikal atau analisis common size. Analisis vertikal atau analisis common size merupakan metode analisa laporan keuangan yang menggunakan cara perbandingan antara suatu elemen laporan keuangan tertentu sebagai komponen dari elemen yang lain pada laporan keuangan yang sama. Analisis horizontal atau analisis komparatif yaitu untuk mendapatkan gambaran tentang arahan dan kecenderungan tentang perubahan yang mungkin akan terjadi di masa yang akan datang. Analisis horizontal atau analisis komparatif, perbandingannya itu dapat dilakukan melalui dua pendekatan. Yang pertama, ada pendekatan year-to-year change analysis. Nah, dalam pendekatan ini, perbandingannya itu dibuat dengan cara menghitung perubahan absolut dan perubahan relatif dari tahun ke tahun setiap elemen laporan keuangan. Nah, yang kedua itu melalui pendekatan index number trend series analysis. Nah, dalam pendekatan ini perbandingannya dibuat dengan cara menghitung persentase unsur-unsur dalam laporan keuangan ke laporan keuangan tahun dasar. Contoh analisis horizontal menggunakan pendekatan year-to-year change analysis. Nah, pada laporan posisi keuangan komparatif PT ABC per 31 Desember 2017 dan 2018. Diketahui pada 2017 total aset lancar sebesar 250 juta dan pada tahun 2018 sebesar 355 juta. Total aset tetap pada tahun 2017 sebesar 325 juta dan pada tahun 2018 sebesar 625 juta. Jadi, total aset gabungan dari aset lancar ditambah aset tetap pada tahun 2017 sebesar 750 juta dan pada tahun 2018 sebesar 1 miliar. Total liabilitas jangka pendek ditambah total liabilitas jangka panjang pada tahun 2017 sebesar 300 juta dan pada tahun 2018 sebesar 500 juta. Total ekuitas pada tahun 2017 sebesar 450 juta dan pada tahun 2018 sebesar 500 juta. Jadi total liabilitas ditambah dengan ekuitas pada tahun 2017 sebesar 750 juta dan pada tahun 2018 sebesar 1 miliar rupiah. Nah, kemudian pada laporan laba rugi diketahui total laba bruto pada tahun 2017 sebesar 400 juta dan pada tahun 2018 sebesar 550 juta. Laba ditahan per 31 Januari pada tahun 2017 sebesar 200 juta dan pada tahun 2018 sebesar 250 juta. Kita mengetahui perbandingan laporan keuangan 2017 dan 2018, maka dapat dihitung perubahan absolutnya dengan cara mengurangi jumlah nilai pada tahun 2018 dengan jumlah nilai pada tahun 2017. Dan perubahan relatif dapat dihitung dari hasil perubahan absolut dibagi dengan jumlah nilai pada tahun 2017 dikali dengan 100%.
Pada tahun 2018, total aktiva naik sebesar 33,3% sebesar 250 juta. Hal ini disebabkan karena adanya kenaikan pada aktiva lancar 42% sebesar 105 juta dan kenaikan aktiva tetap 92,31% sebesar 300 juta. Total liabilitas naik menjadi 66,67% sebesar 200 juta dan ekuitas naik sebesar 11,11% sebesar 50 juta. Hal ini disebabkan karena adanya kenaikan pada liabilitas jangka pendek 100% sebesar 100 juta dan kenaikan liabilitas jangka panjang sebesar 50% sebesar 100 juta. Lancar mengalami kenaikan sebesar 105 juta. Sedangkan liabilitas jangka pendek hanya mengalami kenaikan sebesar 100 juta. Hal ini menunjukkan adanya kenaikan modal kerja. Modal kerja merupakan hasil pengurangan aktiva lancar dikurang dengan utang lancar yang disebabkan oleh yang pertama itu adanya diperolehnya laba. Yang kedua, perubahan aktiva tetap menjadi aktiva lancar melalui proses penjualan. Yang ketiga, diperolehnya utang jangka panjang dan adanya penambahan modal. Hal ini menggambarkan kondisi perusahaan yang baik karena aktiva lancar, perusahaan masih mampu untuk membiayai utang lancarnya. Dan laporan laba rugi menunjukkan adanya penjualan sebesar 30,39% dan kenaikan laba sebesar 32,14%. Namun, jika dikaitkan dengan piutang yang mengalami kenaikan sebesar 66,67% dan kenaikan persediaan sebesar 58% menunjukkan bahwa perusahaan kurang efektif dan efisien dalam mengelola piutang dan persediaan, di mana kenaikan piutang dan persediaan tidak sebanding dengan peningkatan penjualan, sehingga dikhawatirkan terjadi penumpukan persediaan atau inventory di dalam gudang dan kredit macet pada penagihan piutang. Yang sudah dijelaskan oleh Sania Isnada yang tadi, kita bisa lihat yang pertama dilihat dari faktor likuiditas, yaitu untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Perbandingannya yaitu aktiva lancar dibandingkan dengan utang lancar. Yang kedua, kita bisa lihat dari faktor solvabilitas, yaitu untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang. Perbandingannya total aktiva dibandingkan dengan total utang. Yang ketiga, kita lihat dari faktor rentabilitas, yaitu untuk menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba pada periode tertentu. Perbandingannya yaitu laba dibandingkan dengan jumlah modal. Yang keempat, dilihat dari pembayaran dividen. Perbandingannya yaitu dividen dibandingkan dengan modal sahamnya. Jadi, yang dapat kita simpulkan dari contoh di atas, yang pertama itu ada dari sisi neraca. Dari sisi neraca, kita bisa lihat pada tahun 2018, aktiva perusahaan mengalami kenaikan sebesar 33%. Kenaikan tersebut disebabkan oleh adanya kenaikan baik pada aktiva lancar maupun aktiva tetap. Hal tersebut membuktikan bahwa pada tahun 2018, perusahaan telah melakukan perluasan usaha untuk meningkatkan aktiva lancarnya sehingga akan mendukung peningkatan penjualan. Dari sisi neraca juga, di tahun 2018, utang dan modal perusahaan mengalami kenaikan dalam jumlah yang sama dengan kenaikan aktiva sebesar 33%. Hal itu disebabkan karena perusahaan mendanai suatu kegiatan perluasan usahanya tersebut. Yaitu kesimpulan dari sisi laba rugi. Kalau dari sisi laba rugi, kita bisa lihat di tahun 2018 penjualan dan laba komprehensif mengalami kenaikan, masing-masing sebesar 30% dan 32%. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan dapat memanfaatkan perluasan usaha dengan baik. Dari sisi laba rugi juga, kita bisa lihat akibat dari adanya perluasan usaha tersebut dapat meningkatkan efisiensi kegiatan produksinya. Hal tersebut dilihat dari peningkatan harga pokok penjualan sebesar 25% yang diperlukan untuk mendukung peningkatan penjualan yang lebih kecil daripada peningkatan penjualannya yang sebesar 30%. Sehingga peningkatan laba komprehensif yang terjadi sebesar 32% jauh lebih besar daripada peningkatan penjualan sebelumnya yang sebesar 30%. Keputusan yang diambil oleh perusahaan PT ABC pada tahun 2018 yang melakukan perluasan usahanya merupakan keputusan yang cukup tepat, karena dari situ perusahaan dapat meningkatkan perolehan labanya. Tetapi karena perluasan usaha tersebut menggunakan
perusahaan menggunakan tambahan utang dan tambahan modal. Maka di masa yang akan datang perusahaan harus dapat lebih efektif dan efisien terhadap operasinya. Hal ini disebabkan karena beban keuangan atau bunga yang akan datang bakal semakin berat dan harus ditanggung oleh perusahaan di masa yang akan datang. Analisis horizontal atau analisis komparatif yaitu menghitung dengan indeks number trend series. Analisis ini menghitung persentase unsur-unsur dalam laporan keuangan ke laporan keuangan tahun dasar dan mengevaluasi serangkaian data laporan keuangan selama periode waktu tertentu. Nah, tujuan dengan menggunakan indeks number trend series ini adalah untuk menentukan adanya kenaikan atau penurunan yang terjadi dapat dinyatakan dengan angka atau persentase. Selanjutnya, rumus untuk mengukur kenaikan atau penurunan suatu jumlah pada periode dasar adalah tahun ini dikurang tahun dasar dibagi tahun dasar, atau bisa juga tahun ini dibagi tahun dasar. Ini adalah contoh laporan keuangan komparatif PT ABC periode 2017, 2018, 2019 dengan periode 2017 sebagai tahun dasar. Nah, berdasarkan analisis di atas dapat kita lihat bahwa tingkat pertumbuhan PT ABC semakin lama semakin meningkat. Tumbuh tidaknya suatu perusahaan dapat dilihat dari nilai aset yang dimiliki. Jika ia semakin lama semakin bertambah aset yang dimiliki, maka perusahaan tersebut dapat dikatakan tumbuh. Sementara untuk PT ABC terbukti bahwa semakin tahun semakin bertambah nilai asetnya. Ini mengindikasikan bahwa perusahaan tersebut mengalami perkembangan. Dapat dilihat dari persentase total aset untuk tahun 2017 sebagai tahun dasar sebesar 750.000, tahun 2018 sebesar 1 juta, tahun 2019 sebesar 1.200.000. Terbukti setiap tahun perusahaan mengalami kenaikan nilai total aset. Ini artinya kinerja manajemen perusahaan sangat baik dari segi pemasarannya. Selanjutnya, dalam Common Size Financial Statement terdapat 3 hal tentang kerangka analisis laporan keuangan. Yang pertama yaitu analisis laporan keuangan perusahaan selama setahun. Yang kedua, laporan keuangan distandarkan dengan menggunakan ukuran pembagi tertentu atau total aktiva atau penjualan. Yang ketiga yaitu semua jumlah dinyatakan dengan persentase dari ukuran pembagi tersebut. Jadi dalam persentase per komponen, setiap elemen laporan keuangan dapat dihitung dengan rumus, yaitu yang pertama, elemen-elemen aktiva sama dengan elemen yang bersangkutan dibagi total aktiva dikali 100%. Yang kedua, elemen-elemen pasiva sama dengan elemen yang bersangkutan dibagi total pasiva dikali 100%. Yang ketiga, elemen-elemen laba rugi sama dengan elemen yang bersangkutan dibagi penjualan dikali 100%. Jadi, Common Size Income Statement itu digunakan untuk Common Size Income Statement. Pembaginya yaitu penjualan bersih. Selanjutnya, Common Size Balance Sheet dapat dilakukan dengan menggunakan total aktiva atau pasiva untuk menstandarkan jumlah elemen neraca. Rumusnya yang pertama, elemen yang bersangkutan dibagi total aktiva dikali 100%. Yang kedua, elemen yang bersangkutan dibagi total pasiva dikali 100%. Jadi kesimpulannya, dari sisi laporan posisi keuangan pada tahun 2018, komposisi aset lancar sebagian besar berupa persediaan 15% dari total aktiva. Hal itu mengindikasikan adanya kemungkinan kesulitan perusahaan dan melakukan penjualan barang dagangan. Dari sisi laporan laba rugi, secara absolut maupun relatif perusahaan mengalami peningkatan laba dari tahun 2017 ke tahun 2018 sebesar 27 juta atau 0,11%. Saya mewakili kelompok 3, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.